Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan telah menerima undangan untuk mengikuti retret kepala daerah pada 28 Februari mendatang di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Saat ditanyakan apakah dirinya akan mengikuti retret, Rano Karno meminta publik untuk menunggu. Udah angkat retret nggak sih, Bang? Loh, kan undangan itu tanggal 28. 28 berarti fix ke sana, Bang Dul? Tunggu aja, tunggu. Pemirsa, pada hari ketiga retret, sejumlah kepala daerah mengikuti sejumlah kegiatan mulai dari apel pagi hingga pemaparan materi. Para kepala daerah akan menjalani retret hingga 28 Februari mendatang. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Nadia, bagaimana jalannya retret kepala daerah pada hari ketiga dan apa saja materi yang sudah dipaparkan? Ya, selamat sore Jessica. Hari ketiga retret kepala daerah ini berlangsung cukup lancar dan tadi berdasarkan pantauan saya sejumlah kepala daerah ini masih tampak antusias untuk mengikuti sejumlah kegiatan. Dari pagi hari tadi ini ada kegiatannya adalah apel pagi yang langsung dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya. Setelah itu dilanjutkan dengan agenda keagamaan. Dalam agenda keagamaan ini para kepala daerah ini diarahkan ataupun didorong untuk menjadi pemimpin yang adil dan juga pemimpin yang dapat mengungkapkan kebenaran yang ada begitu dalam menjalankan programnya yang dimana masa kerjanya ini berlangsung dari 2025 ini hingga 2030 mendatang. Di samping itu setelah agenda keagamaan ini dilanjut dengan agenda dari pemaparan materi lanjutan Lemhanas di mana hingga saat ini agendanya masih terus berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dan agenda lanjutan ini dimulai sejak pukul 10 pagi tadi di mana pembahasannya ini cukup banyak begitu Jessica, di mana dimulai dari agenda geopolitik Indonesia yang kemarin juga sudah dibahas oleh Gubernur Lemhanas Aceh Hasan dan hari ini dilanjutkan kembali. Di samping itu juga dalam poin-poinnya ini diingatkan terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam berbangsa, bernegara dan juga bermasyarakat. Dan masyarakat ini ditekankan untuk lebih melihat bagaimana konstelasi kehidupan di tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional. Di samping itu juga dipaparkan terkait bagaimana sebenarnya kehidupan yang baik begitu untuk warga negara Indonesia. Di samping itu juga tidak hanya terkait dengan wawasan Nusantara, disampaikan juga terkait bagaimana pembangunan diri mulai dari cara bertindak dan juga cara berpikir para kepala daerah ini agar nantinya dapat mencapai cita-cita yang diwujudkan ketika menjabat sebagai kepala daerah masing-masing begitu. Dan di samping itu juga pada pukul 13 tadi setelah break langsung dilanjutkan agenda kembali, namun ini lebih konteksnya kepada terkait kewaspadaan dan juga ancaman yang muncul begitu. Kewaspadaannya ini terkait mungkin nilai-nilai nasionalisme yang sudah mulai luntur ini diingatkan kembali harus tetap terjaga. Samping itu juga terkait dengan ancaman-ancaman terkait adanya nilai-nilai kebangsaan yang bisa nanti ini hilang begitu. Dan di penutup nantinya ini akan disampaikan mengenai semangat nasionalisme yang harus terus ditumbuhkan oleh kepala daerah ini. Dan nanti yang paling ditunggu-tunggu adalah untuk agenda pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi saya sempat mewawancari beberapa kepala daerah ini mengatakan yang ditunggu adalah materi bagaimana skema kebijakan efisiensi ke depannya. Lantaran memang di pukul 19 waktu Indonesia Barat ini nantinya Menteri Keuangan akan memberikan pemaparan terkait pertumbuhan ekonomi dan juga pengelolaan dana ataupun keuangan masyarakat ke depannya agar lebih efisien dan juga transparan. Tentunya kita nanti akan tunggu bersama-sama, Jessica. Ya, Nadia, apakah sudah ada kepastian dan informasi lebih lanjut terkait kepala daerah dari PDI Perjuangan kapan mereka akan bergabung pada agenda retret kepala daerah? Ya Jessica, kalau hingga saat ini memang belum ada tanda-tanda tibanya dari sejumlah kader PDIP yang sebelumnya kemarin ini sempat melakukan konsolidasi di sebuah lokasi atau sebuah kafe yang berjarak kurang lebih 26 km dari lokasi saya mengabarkan saat ini atau di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Dan
Hingga saat ini juga banyak sekali informasi yang beredar di lapangan untuk keberadaan baik dari Gubernur Jakarta yang juga merupakan kader PDI Perjuangan Pramono Anung yang sedang berada di Kulon Progo. Ada juga kabar dari kader PDIP lainnya seperti Masinton Pasaribu yang saat saya hubungi tadi ini mengatakan bahwa sedang standby saja di sebuah hotel di Magelang. Dan tentunya hingga saat ini mereka masih menunggu sejumlah arahan dan juga putusan pasti sebenarnya apakah nanti para kader yang disebut-sebut ini ada sebanyak 40 ataupun 55 kader yang sedang standby saat ini di Magelang, apakah nanti hari ini atau besok akan datang begitu ke Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret yang masih akan berlangsung hingga 28 Februari 2025. Tentunya saya akan terus memantau Jessica dan akan mengabarkan kepada Anda begitu lebih cepat begitu ya apabila sudah ada informasi terbaru. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan, Jessica, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia Soraya atas laporan Anda langsung dari Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.